Kecerdasan buatan atau artificial intelligence dan juga big data membawa perubahan yang sangat besar dalam aktivitas kita sehari-hari. Namun, pemanfaatan AI dan juga big data ini juga memiliki tantangan tersendiri terutama terkait dengan regulasi dan juga penerapan teknologi ini. Dan untuk membahas terkait dengan artificial intelligence dan juga big data, kami sudah mengundang Dirjen Informasi dan juga Komunikasi Publik Kementerian Kominfo, Prabu Revolusi, dan juga senior kami di CNN Indonesia. Ya, selamat datang Mas Prabu, bagaimana kabarnya? Selamat pagi, Mbak Meggy. Oh, Mbak Meggy ya. Iya. Ini saya sedang berasa lagi siaran nih kayaknya. Iya, dulu siaran kan kita masih belum ada ya teknologi AI, big data. Itu kan semuanya malah belum ada prompter juga begitu ya Mas Prabu. Tapi sekarang ini artificial intelligence ini sebenarnya kan bisa menggantikan banyak pekerjaan. Dan salah satunya ini news anchor ini kemungkinan juga akan diganti begitu ya dengan Bisa artificial aja. intelligence. Kayaknya di beberapa TV stasiun kan juga sudah ada. Ya, Nah, ya. sebenarnya dampaknya untuk masyarakat Indonesia ini seperti apa Mas Prabu? Mungkin sebelum kita melihat bagaimana dampak dari AI, kita juga harus bisa menentukan sikap kita dalam melihat AI. AI ini kan satu teknologi yang pertama dalam sejarah umat manusia ya, yang bisa menentukan keputusan sendiri. Dia juga bahkan bisa memproduksi gagasan sendiri. Belum pernah ada teknologi apapun yang lebih canggih daripada AI saat ini ya. Bahkan pesawat tempur yang super smart tetap harus membutuhkan manusia dalam memutuskan decision-nya. Nah, kalau AI dia bisa belajar sendiri, dia bisa memutuskan sendiri, dan kemudian bisa saja nih kita berandai-andai ya, Meggy. Di 1 tahun nanti kecerdasan AI bisa sama seperti kecerdasan manusia. Diprediksi oleh para pengkaji itu tahun 2030-an akan mencapai titik yang disebut dengan singularity, di mana kecerdasan buatan seperti AI itu sama kayak kecerdasan manusia. Nah, oleh karena itu, mumpung belum terlambat, sekarang kita melihat AI, kita perlu memastikan dulu bagaimana kita melihat AI tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah kita perlu regulasi? Apakah kita perlu batasi pengembangannya? Atau justru kita dorong pengembangannya tetapi dengan prioritas tertentu? Nah, ini bagaimana kita menyikapi AI menjadi sangat penting sekarang. Baik, Pak Dirjen, ini kan sebenarnya kita juga sudah membahas terkait dengan regulasi ya. Nah, penerapan ataupun regulasinya sudah di tahap sampai mana ini? Kalau di dunia sebetulnya sudah ada beberapa contoh di mana AI sudah diregulasi. Misalnya di Eropa. Di Eropa sudah ada AI Act yang mengatur tentang keamanannya, aspek etikanya, kemudian juga bahkan hingga ke aspek ekonomi atau juga investasinya. Di Amerika sudah ada executive order dari presiden atau setara dengan perpres lah kalau di Indonesia ya. Nah, di Indonesia kita sudah punya guidelines yang disebut dengan sistem pembangunan atau rencana pembangunan kecerdasan buatan nasional. Ini masih berupa panduan tentang bagaimana Indonesia nanti harus mengembangkan AI ke depan. Di Kominfo sudah ada himbauan menteri, ya, yang artinya Kominfo melihat bahwa ada urgensi ya untuk bisa mendudukan AI dalam satu framework regulasi. Nah, ke depan kita harapkan juga bisa segera terbit ya regulasi tentang pengaturan AI di Indonesia. Nah, pengaturan AI ini penting sekali. Kenapa? Karena ada beberapa aspek yang menurut saya perlu menjadi perhatian kita sebagai negara dan juga sebagai umat manusia. Yang satu tentang aspek etika. Misalkan tiba-tiba ada satu teknologi yang bisa membuat wajahnya Meggy persis seperti sekarang ini. Saya dibayar gak ya, sama Mas cantik Prabu? ya, sama suaranya. Ya, tapi Saya nggak dapat apa-apa nih Mas Prabu. nggak dapat apa-apa satu. Yang kedua bisa juga melakukan Rugi dong crime, saya, penipuan misalnya. Ya kan, Meggy melakukan atau berbicara sesuatu dan orang berpikir itu adalah Meggy misalnya sebagai contoh. Nah, itu kan harus kita batasi, kita harus regulasi. Kalau ada layanan ataupun juga produk teknologi yang bisa melakukan itu, harus seperti apa kita mendudukannya di negara kita ini? Apakah kena sanksi? Apakah itu masuk ke pidana dan seterusnya? Ya, kita memang sudah ada undang-undang perlindungan data pribadi atau PDP ya. Nah, itu juga harus segera ditegakkan dan juga dikorelasikan dengan perkembangan AI ke depan. Karena kalau tidak, pada akhirnya perkembangan AI ini akan semakin liar sehingga daripada membawa harapan bisa jadi malahan membawa tantangan buat
kehidupan kitanya. Jadi ini kuncinya memang di regulasi ya seperti Regulasi, itu. Jadi kalau misalnya ada perusahaan ataupun industri yang memakai AI ini harus patuh dengan regulasi Kominfo harus, di Indonesia. ya. Nah, tentunya masukan publik ini juga sangat-sangat penting gitu ya, apalagi yang pelaku industri yang nantinya juga akan memakai artificial intelligence di Indonesia. Apakah nanti publik juga akan diundang ke Kominfo untuk menggodok bersama regulasi ini? Mekanisme pelibatan publik akan selalu ada dalam penetapan sebuah regulasi gitu ya. Akan ada stepping atau tahapan-tahapan di mana publik itu diikut sertakan, termasuk News anchor bahkan kali ya. termasuk Supaya bahkan kita tidak digantikan. ya, itu juga salah satu pentingnya regulasi. Jadi gini, kenapa regulasi itu diperlukan? Setidak-tidaknya untuk memberikan sebuah roadmap, peta jalan kemana AI ini harus dikembangkan. Apakah di aspek pertanian misalnya, atau di aspek kesehatan. Karena ini adalah beberapa problem yang cukup krusial di Indonesia sebagai contoh. Nah, dengan peta jalan ini, maka industri AI itu bisa kita arahkan agar lebih memiliki akselerasi di bidang-bidang atau sektor tersebut ketimbang menghentikan anchor gitu kan. Jadinya peta jalan inilah yang perlu kita sama-sama sepakati. Makanya butuh sekali dukungan publik dan juga media agar pemerintah juga bisa berperan aktif ya dalam membangun atau menciptakan regulasi untuk perkembangan AI ke depan. Baik, sebenarnya artificial intelligence ataupun big data ini banyak sekali perusahaan raksasa yang sudah duluan begitu ya, seperti Google, Alphabet, dan juga ada Tencent juga, TikTok, ByteDance, dan kalau misalnya di lokal kita lihat ada Sinarmas, swasta juga sudah JV dengan beberapa BUMN di Tiongkok seperti itu. Nah, sebenarnya apakah mereka juga melihat peluang AI dan big data ini sangat besar sehingga mereka juga langsung saja melakukan investasi yang besar-besaran di industri AI dan big data Jadi ini? kue ekonomi digital dikarenakan AI itu tinggi sekali ya. Di Indonesia saja diprediksikan sekitar 360 miliar US dollar. Jadi besar banget ya. Nah, yang penting adalah bagaimana agar ekonomi digital yang diciptakan oleh AI itu bisa berpengaruh dan berdampak langsung ke ekonomi nasional atau larinya ke domestik, nggak disedot keluar gitu. Ini menjadi concern kita bersama. Jadi potensi ekonominya besar, jangan sampai kue ekonominya itu malah memperkaya bangsa lain, bukan kita sendiri. Nah, apa yang bisa membuat itu terjaga? Ya regulasi sekali lagi. Makanya regulasi itu bukan saja hanya untuk aspek etika ataupun juga keamanan, tetapi juga aspek ekonominya. Bagaimana ekosistem AI itu harus dibangun di Indonesia. Termasuk diantaranya adalah, ya itu tadi ya, ketika ada provider AI dari luar ataupun dari asing, itu seperti apa aturannya. Dan juga yang paling penting, kita juga harus menumbuhkan talenta digital sendiri dari lokal yang bisa mengembangkan AI ke depan. Sehingga bangsa kita ini bukan saja hanya menjadi konsumen atau pengguna AI, tetapi juga sebagai pelaku yang membangun AI gitu. Kita harus arahkan ke sana. Mumpung kita belum terlambat loh. Tadi kan saya sempat katakan di awal di tahun 2030 inilah titik singularity-nya. Kenapa di tahun 2030? Karena pada saat itu diperkirakan 6G, teknologi 6G itu sudah akan digunakan oleh manusia gitu ya. Nah, dengan kapasitas 6G, maka AI bisa melesat jauh lebih daripada sekarang gitu. Kalau sekarang ini kan kita baru bisa melakukan processing data ya. Tapi dengan 100 Mbps, mungkin satu tahun atau 2 tahun ke depan, AI sudah bisa melakukan processing secara real time datanya. Kalau sudah 1000 Mbps atau bahkan mungkin 1 Gbps gitu ya, itu sudah bisa membuat AI itu berlaku seperti manusia dan kita nggak bisa bedain. Kalau sekarang ini kan di fake kita masih bisa bedakan ya. Kalau kita perbesar gitu, kelihatan ada upaya untuk masking gitu. Tapi kalau sudah sampai 1 GB per second, itu sudah mulus semuanya. Sehingga bisa saja nanti effort atau juga usaha-usaha untuk melakukan kriminalisasi ya menggunakan AI itu malahan jadi muncul. Dan ini yang saya berharap bila forum ini ya media juga bisa melakukan edukasi gitu kepada publik satu, dan yang kedua juga mendorong pemerintah agar secepatnya bisa mewujudkan regulasi tentang AI ini. Tadi Mas Prabu juga menyinggung terkait dengan data. Nah, kalau misalnya kita lihat data di Indonesia ini, waduh subur sekali begitu ya. Kalau misalnya perusahaan dari luar negeri lihat Indonesia itu udah kayak, kayaknya empuk gitu ya, bisa langsung kita gigit gitu. Nah, terutama kita harus
protect bagaimana data-data ini kita aman begitu ya Mas Yeah. Prabu. Nah tentunya nanti Kominfo akan berperan sangat penting untuk mengamankan data-data Republik Indonesia. Nah seperti apa nanti kira-kira? Jadi kalau orang bilang data is new oil, New gold gitu ya, kan. new oil benar. Aset yang akan membuat satu bangsa itu kaya atau menjadi pemenang nanti adalah penguasaan pada data ya. Karena dengan menguasai data kita bisa mempelajari perilaku bangsanya, kita bisa jualan apa aja tuh menggunakan algoritma dan seterusnya gitu. Nah proteksi pada data ya tentunya ada Kominfo, ada BSSN ya kalau di Indonesia dan juga pengampu datanya. Yang paling penting juga pengguna datanya itu juga harus sama-sama terliterasi. Jadi kan kebocoran data itu bukan saja modusnya data bocor dari server, bisa juga dari pelaku datanya atau pengguna datanya. Biasanya kita nggak lihat begitu ya, langsung aja kita agree. Betul, Gitu, itu kan. satu. Yang kedua misalnya kalau Maggie cukup aware ya, siapakah yang paling tahu datanya Maggie saat ini? Waduh, sepertinya sosial media saya. Sosial media satu, yang kedua daftar di gym, yang ketiga daftar hotel, semuanya pakai NIK, pakai NPWP. Nah, bagaimana kita tahu bahwa data kita di sana aman? Itu contoh ya, bagaimana kebocoran data itu bisa terjadi di mana-mana. Nah, kadang-kadang hal kecil seperti itu kita harus aware. Jadi saat kita submit data ke gym misalnya, saat kita mau bikin membership ya, di situ kan ada kartu kredit kita, ada nomor rekening dan macam-macam, nomor telepon, alamat. Kita harus pastikan ke mereka yang mengambil data kita itu seberapa aman data kita kalau di-submit ke mereka. Karena kebocoran data bisa juga datang dari hal-hal seperti itu. Ya harus hati-hati juga kita. Makanya literasi tentang keamanan data itu bukan saja hanya untuk pemerintah ataupun juga badan-badan terkait, tetapi juga dari pemilik datanya. Bagaimana kita sebagai yang punya data merasa penting untuk melindungi data kita sendiri gitu. Himbauan ganti password. Kan dianggap sekarang ini kan sepele. Apa sih ganti password? Tapi itu kan penting banget. Ya ganti password setiap 1 minggu atau 1 bulan sekali itu adalah salah satu upaya kecil dari kita sebagai pemilik data untuk melindungi data kita sendiri. Karena kalau nggak ganti password, kita bisa tracking kan, datanya bisa di-tracking sama, ya tentu ada mesinnya lah untuk bisa melakukan itu semuanya. Makanya perlu sekali untuk mengganti password. Itu bukan himbauan ringan, itu penting untuk masyarakat memahami pentingnya memproteksi data. Yang kedua ketika memberikan data, submit data, apalagi menggunakan form yang paper ya. Kita tuliskan data kita kan, NPWP, NIK dan semacamnya gitu, kita kasih. Itu kertasnya nyampe kemana tuh, kita perlu tahu juga. Karena bisa saja bocor data juga dari situ terjadi gitu ya. Selain tentunya tetap ya, pengguna pemerintah sebagai pengampu data dan juga badan kementerian terkait ya, melakukan peningkatan terus dalam upaya cyber security. Nah, untuk peningkatan cyber security ini memang kompleks. Selain juga kita harus meningkatkan teknologinya, yang kedua juga sumber daya manusianya, yang ketiga juga politik anggarannya gitu. Karena cyber security ini kan bukan barang murah ya, ini investasi yang sangat-sangat mahal gitu. Sehingga dibutuhkan kesadaran bersama, bukan saja hanya dari pemerintah, tetapi juga dari legislatif, kemudian juga dari publik, dari stakeholders yang lain untuk sama-sama melihat tentang pentingnya cyber security. Sama seperti pentingnya kita melihat industri pertahanan ya untuk mengamankan negara. Dan sekarang ini kan serangan bukan hanya dari darat atau lewat laut atau udara, tetapi juga lewat cyber ya, cyber attack. Yang impact-nya bisa jadi malahan juga lebih berbahaya. Kenapa? Karena ekonominya bisa kesedot ke negara lain begitu kan, atau ke bangsa yang lain. Jadi kesadaran bersama untuk melihat cyber security ini sebagai satu terobosan yang penting dan membutuhkan anggaran ataupun juga investasi yang besar, itu juga harus kita lakukan dari sekarang ya. Baik, ini regulasi AI dan juga Big Data sepertinya nanti akan kita soroti terus ya, karena ini memang semuanya berhubungan dengan regulasi ini. Kedepannya pastinya semua orang akan memakai artificial intelligence. Kalau tidak memakai, kita akan ketinggalan. Betul. Begitu ya. Kalau misalnya kita tidak ingin ketinggalan, tentunya kita juga ingin mengetahui apa saja dampak positif dari artificial intelligence dan juga Big Data ini. Kalau dampak positifnya jelas banyak dari penggunaan AI ya. Selain kita bisa lebih cepat dalam mengambil keputusan, itu dulu ya. Jadi pemerintah jika bisa mengimplementasikan AI dengan baik, maka pemerintah juga bisa lebih cepat, lebih efektif, lebih efisien dalam melihat
publik merespon satu kebijakan sebagai contoh ya. Ini contoh kecil penggunaan AI. Atau yang kedua, mempermudah layanan. Bagaimana penerapan, ini basic banget ya, chatbot deh ya di aplikasi layanan pemerintah itu kan juga memudahkan, bisa membantu layanan dengan jauh lebih cepat. Yang ketiga, kita akan ada INA Digital sebagai contoh ya, bagaimana mengintegrasikan berbagai layanan pemerintah dalam satu kesatuan ya, dalam satu sistem, sehingga masyarakat juga lebih mudah dalam berhubungan ya dengan pemerintah. Nah, ini juga memberikan dampak yang luar biasa bagi e-gov ke depan ya. Yang penting adalah menciptakan interoperability antar setiap layanan, sehingga sistem yang terintegrasi ini betul-betul bisa optimal melayani masyarakat gitu. Itu beberapa contoh bagaimana AI bisa digunakan di dalam pemerintahan ya. Ke depan tentunya jauh lebih advance ya. Produktivitas dari pertanian sebagai contoh bisa ditingkatkan menggunakan AI. Kesehatan masyarakat bisa ditingkatkan menggunakan AI juga. Jangkauan kesehatan ya dengan AI juga bisa lebih terjangkau, karena kan dengan AI membantu proses pengobatan di daerah 3T sebagai contoh ya, itu kan terbantu luar biasa yang sekarang mungkin belum bisa dilakukan, tapi memang membutuhkan infrastruktur data yang juga cukup tinggi ya, dengan 5G sebagai contoh, minimal 5G itu kita baru bisa melakukan itu. Pendidikan dengan menggunakan AI ya, itu juga bisa luar biasa tuh lompatan pendidikan kita ya. Yang penting adalah kita perlu tahu bagaimana memposisikan AI-nya dalam civilization-nya kita, dalam budaya kita gitu. Apakah AI akan kita tempatkan sebagai tools ya untuk membantu kita naik, atau justru malahan kita biarkan nanti kemudian kita tunggu AI mengancam kehidupan kita sendiri. Baik, itu tidak akan kita harapkan ya, karena tentunya ada Kominfo juga yang nantinya akan mengawal, dan media juga akan sama-sama menyoroti dan juga mengawal perkembangan regulasi artificial intelligence dan juga big data ini. Terima